Digital ini sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena digital ini sudah melakukan disruptif banyak hal. 3-4 tahun yang lalu, itu disruptif pertama itu adalah di transportasi. Mana begitu Grab sama Gokar masuk itu semua orang ribut ya. Pada saat itu adalah Bluebird, saya selalu ke Jakarta. Bluebird adalah pilihan saya karena saya sangat menikmati, nyaman. Kemudian kalau di dalamnya ada terjadi masalah, misalnya ada dompet dan macam-macam itu tertinggal, cukup saya foto. Saya selalu itu foto ada nomor induk di sebelah kiri, nomor induk di Bluebird itu saya selalu foto karena itu adalah salah satu media untuk conversation ya, komunikasi ke pihak Bluebird supaya nanti kalau terjadi sesuatu itu saya bisa bertanya dan klaim kembali. Tapi sekarang Bluebird yang sebelumnya itu sangat luar biasa itu harus mengakui kehadiran daripada Grab dan Gokar ya, di mana koordinat itu sangat tepat sekali. Disrupsi pertama itu terjadi. Nah, sekarang malah safety itu sangat diperhatikan. Yang sebelumnya kita kurang percaya terhadap teknologi digital karena mungkin kita nggak mengerti, nggak mengetahui orang lain. Dan sekarang ini sangat safety. Kenapa? Seperti di aplikasi Grab ya. Setiap pagi sebelum driver itu menuju untuk melayani customer atau penumpang pertama, itu ada verifikasi wajah. Jadi setiap pagi itu ada verifikasi wajah. Begitu aplikasi itu handphone itu hidup, Grab itu aplikasi Grab akan foto verified wajah, sehingga sangat safety. Kalau orang lain yang bawa itu nggak akan dia nggak akan layani, nggak akan dilanjutkan untuk melayani customer. So sekarang digital yang sebelumnya kita worry sekarang yang sudah menjadi part of sangat nyaman di sana ya. Ada verifikasi, face verification, dan kemudian di tombol itu kita bisa, kalau terjadi bahaya itu kita bisa tekan tombol dan semua titik koordinat itu bisa memantau perjalanan kita secara digital. Dan sebelumnya itu adalah fake digital atau fake GPS, sekarang sudah terlacak. Dan di sana ya koordinat mungkin ada yang pakai kendaraan, kemudian banyak itu kan yang Grab, kemudian mendapat Grab, tapi untuk manipulasi daripada perjalanan dia bisa pakai kereta kemudian menuju satu titik dan ke titik lainnya. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena aplikasi ini harus verifikasi wajah dan kemudian dideteksi tingkat keamanan yang sangat tinggi. Itu disrupsi pertama. Disrupsi kedua apa Bapak Ibu? Disrupsi kedua itu adalah dari segi tiketing ya. Kemudian sekarang kita bisa beli tiket, saya gampang. Saya bersama Pak Densan baru ke Universitas Putra Batam, kita seminar nasional di sana. Kemudian beli tiket di mana? Saya senang beli tiket itu dari tiket.com. Karena tiket.com ada diskon, cashback. Ya, sometimes saya beli dari Tokopedia, sometimes saya beli dari Traveloka, dan itu disruptif. Yang sebelumnya tiket itu harus melalui travel agent dan kita meminta bantuan, sekarang udah memang eranya digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang entering the new digital era. Ya walaupun sekarang ya channel ini bisa digital dan manual konvensional itu offline itu masih membantu kita sangat banyak sekali untuk tatap muka. Karena bagaimanapun adalah human to human itu masih ada perasaan yang sangat emosional bonding itu sangat kuat sekali, masih ada yang sangat kuat. Sampai sekarang itu masih diperhatikan. Nah, disrupsi ketiga apa? Disrupsi ketiga saya melihat itu adalah di makanan, ya, food ya. Kalau sebuah restoran dan makanan atau production dan macam-macam itu tidak masuk di dalam aplikasi digital, wah kewalahan. Ya, kewalahan. Sekarang kita Grab, apalagi Grab masuk dengan penetrasi yang sangat luar biasa, ya diskon 30%, 40%, 50%, bahkan ada voucher, kita beli 125.000, dapat 10 paket 35.000. Very powerful. Dan sekarang saya, teman-teman, semua saya lihat kantor-kantor itu makan tidak melalui, apalagi masak, kantin dan macam-macam. Sekarang bisa belinya jauh-jauh, McD, ya, geprek bensu yang seperti yang dan sampaikan. Geprek bensu mau Kentucky, McD dan macam-macam itu bisa kita pesan melalui digital. Kenapa harus digital? Karena ada cashback. Ya semua orang itu suka cashback, semua orang suka namanya diskon. Jadi penetrasi daripada digital ini luar biasa. Kalau kita tidak ikuti akan habis.
rumah makan, restoran yang tidak masuk di dalam digital atau aplikasi digital mulai ketinggalan, akan terasa sepi sekali, ya. Bahkan di mall itu sekarang luar biasa. Saya ke Pakuwon Mall di Surabaya, dari lantai 3 teman saya bilang, ngapain pesan pakai di sini, nggak perlu ke lantai 4 belinya, langsung aja kita dari lantai 3 bisa pesan lantai 4 dan ada cashback lagi. Oh ya, begitu dilaksanakan, dan ternyata benar. Saya di lantai 3 duduk sambil beli, dan kemudian teman saya buka aplikasi Grab. Kalau di dunia pembayaran itu ada 3, ya kan. Kalau di Medan itu kita cerita adalah OVO sama GoPay, ya. Kalau di Jakarta sama di Surabaya itu Dana itu sangat very strong, ya, very strong. 3 alat pembayaran ini very strong. Dan saya kelilingi. Nah, kemudian disrupsi ketiga, kalau kita tidak ikuti akan habis. Karena kenapa? Karena rumah makan yang tidak ikuti itu pasti akan ketinggalan. Karena digital itu tidak mengenal waktu, very fast. Dia tidak mengenal macet, tidak mengenal hambatan, tidak mengenal jam sibuk dan macam-macam. Begitu kita share, kita kirim, tekan enter, sampailah pesan itu kepada penerima pesan. Very very powerful. So, nah hari ini saya akan sharing, kalau kita cerita sosial media dan macam-macam, itu bagaimana implementasi ke perusahaan dan corporate ke sehari-hari, ya, ini sangat penting. Nah, marketing trend 2019 adalah sekarang populasi Indonesia 268 juta, ya, 268 juta, di mana internet user ini sudah 150 juta. Nggak bisa, setiap tahun itu, bahkan setiap minggu, setiap bulan itu bertambah terus. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang entering the new era, the digital era. Ya, kemudian apalagi aktif sosial media ada 150 juta juga. Dan mobile media user, mobile ya, gadget. Mobile media gadget adalah sekarang 130 juta. Bapak Ibu, sekarang terjadi tren penurunan yang luar biasa sekali di konvensional marketing, di mana billboard, baliho, brosur hampir tidak pernah nampak. Kalau biasanya ada yang cetak brosur, bagi-bagi itu biasanya setelah ambil brosur tuh, ya udah dibuang ke tong sampah. Ya, itu yang terjadi, customer behavior yang terjadi. Tadi mall, tadi di jalan-jalan dan macam-macam itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Kita mainnya adalah di digital brosur, e-brosur. E-brosur itu bahkan lebih powerful. Kenapa? E-brosur itu kita bisa tag ke teman-teman, kita bisa keep, kita bisa share, kita bisa save untuk WhatsApp. Karena aplikasi itu jauh lebih powerful. WhatsApp itu sekarang ada yang 70, ada yang 100, dan setiap WhatsApp group itu minimal ada 100-an dan maksimal itu 200 lebih members. Dan bayangkan, very powerful, dan semua bisa di-link dari WhatsApp, Line, kemudian bisa link ke Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan macam-macam. Itu yang terjadi. Nah, kemudian jadi time spent with media, ya kan? Average daily time spent listening to streaming music 1 jam. Kemudian average daily viewing streaming video 2 jam. Rata-rata sekarang Bapak Ibu secara sadar atau tidak sadar, ya, televisi tadi yang disampaikan sama Dr. Endang itu sudah mulai ditinggalkan, karena kita di TV, di YouTube ini kita bisa memilih channel YouTube yang kita sukai. Dan tinggal ketik nama dan program, kemudian siapa yang YouTube kreator yang kita sukai, kita bisa search. Dan 3 jam Bapak Ibu. Bayangkan, yang sebelumnya kita naik di mobil walaupun ada driver yang bersama kita, kemudian yang mengantar kita kemana-mana, yang sebelumnya kita lihat kiri kanan, sekarang hampir tidak lihat kiri kanan lagi. Yang terjadi adalah kita melihat yang namanya gadget. So, begitu powerful gadget, sehingga gadget ini adalah menjadi alat promosi yang super duper dahsyat, ya, super dahsyat di sini. Tapi bagaimana kita implementasi aplikasi, itu ada teknik yang dapat kita gunakan. Nah, kemudian ada Instagram, Facebook, ada Twitter, LinkedIn, macam-macam, KakaoTalk, WhatsApp. Nah, ini Facebook masih yang terbesar pengguna, kedua YouTube. Ya, tapi nanti di belakang saya sedikit tren,
di mana Facebook sudah terjadi penurunan seperti yang disampaikan Bu Dr. Endang, karena Facebook itu lebih terlihat pada old style. Anak-anak muda, milenial itu tidak terlalu suka, karena mereka tidak mau dikontrol atau bersamaan sosial media dengan orang tuanya. Mereka memilih Instagram, karena Instagram itu bisa di private. Kalau bisa di private, yang bukan non-friends itu nggak bisa masuk di dalam posting, baik itu brosur maupun kegiatan-kegiatan mereka. Ya, Facebook masih tinggi, WhatsApp nanti untuk implementasi sosial media yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ya, di sini tadi saya melihat di grup WhatsApp sudah di-sharing oleh timnya Pak Tirmizi. Nanti Bapak Ibu bisa loading, melihat materi saya itu langsung deal, langsung real ya, dari pengguna sosial media dari atas sampai yang populasinya paling kecil. Nah, kemudian brand ini sekarang kalau di sosial media berbeda. Dia harus memiliki yang namanya relationship, ada ikatan emosional, ada ikatan engaging dengan customer kita. Karena engaging ini adalah yang membuat mereka akan bertahan dan membeli. Namun sekali lagi adalah yang tadi disampaikan bahwa kalau tradisional marketing, kita cerita adalah membuat orang menjadi tertarik, ya, aware. Setelah aware itu adalah karakter kita, ya, karakter atau kita punya behavior yang attitude kita yang diukur. Nah, siapa kita? Makanya dulu itu adalah seorang brand ambassador itu very strong. Tapi sekarang adalah gempuran, seberapa kencang, seberapa banyak kita gempuran di sosial media, itu adalah most powerful. Kita bisa lihat bahwa sesuatu media yang sangat penting adalah kita alat ukurnya apa? Berapa impresinya, berapa viewsnya, berapa like and share and comment-nya, seperti itu ya. Kalau di sosial media kita cerita seperti itu. Nah, kemudian increase of video. Nah, ini Bapak Ibu, sosial media sekarang sudah berkembang. Yang sebelumnya adalah visual, ya, visual dimana kita cerita sharing foto, kemudian sharing quotes dan macam-macam. Terus sekarang bergeser, itu video semakin tinggi. 2017 ini masih 100, 2018 itu ada 100 exabyte, sampai 2020 itu diperkirakan exabyte, ya, semakin tinggi. Kenapa? Karena video itu selain ada visual, itu ada audio, dan membuat orang atau customer itu semakin mereka mengingat produk kita, itu harus ada dua variabel penting, yaitu audio sama visual. Ya, kalau hanya visual mereka mungkin akan cepat lupa. Kalau hanya audio, radio mungkin banyak calon customer akan terlewatkan. Tetapi ada audio sama visual, dua sistem representasional di dalam kita belajar ini, panca indera ini, itu terekam dengan baik. Ada dua alat rekam, yaitu visual, mata kita merekam, dan kemudian adalah auditori kita merekam. Jadi begitu kita melihat video, auditori kita merekam, visual kita merekam, dan powerful daripada iklan itu akan semakin powerful. Kita bisa lihat sekarang Facebook ada, kita bisa posting video. Kemudian Instagram yang sebelumnya 2017 hanya bisa 60 detik, sekarang bisa 2 menit pakai IGTV. Instagram sudah memikirkan the next chapter of marketing adalah video. Ya, ingat Bapak Ibu, video itu adalah the next generasi daripada digital marketing. Itu karena kita mengunci dua representasi sistem, yaitu visual sama auditory. Nah, kemudian LinkedIn juga sama. Yang sebelumnya kita bisa post profesionalisme kita, sekarang kita bisa post video banyak. Ini akan menjadi masalah dan sangat powerful. Nah, kemudian influencer marketing sekarang dari Instagram banyak sekali muncul selebgram, ya, selebgram. Mereka dapat duit, uang banyak itu bisa dari selebgram, baik itu spot, fashion dan macam-macam, ya, spot, fashion dan macam-macam. Nah, ingat 10 menit lagi, Pak. Oke. Nah, saya nggak cerita terlalu banyak nanti ini. Nah, saya cerita IGTV ini nanti Bapak Ibu adalah the most powerful
sosial media yang bisa influencing, ya, mulai yang belum terlibat di dalam promosi melalui video, sekarang sudah mulai. Kreator video konten itu sudah mulai banyak, ya, sudah mulai banyak. Boleh Bapak Ibu mulai masuk di video konten. Video konten ini sangat powerful. IGTV ya bisa masuk. Dan kemudian brand akan fokus alignment rather than follower number selecting the influencer. Dia antara pemilik brand dengan influencer itu akan semakin linear. Ya, mereka artinya engagement itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian, jadi di dalam sosial media, hari ini saya banyak kepada digital marketing 4.0 itu adalah sosial media. Ya, itu lain dengan marketplace. Kalau marketplace seperti yang Tokopedia, Bukalapak dan macam-macam, itu nanti kita akan cerita lain lagi. Itu nanti kita akan cerita ada posting, kemudian ada dropshipper dan macam-macam. Kita bisa selecting dan macam-macam untuk di marketplace. Itu seperti Bukalapak dan sebagainya ya. Dan itu sangat didukung oleh sekarang adalah jasa daripada pengiriman ini sangat luar biasa. Makanya JNE ini sampai sekarang bertumbuh sangat pesat sekali. Yang sebelumnya fokus Jakarta, sekarang fokus besar-besaran di luar Jakarta, di luar Jawa, di seluruh Indonesia menjadi sangat kuat sekali. Nah, jadi 4 faktor yang perlu diperhatikan di dalam digital marketing. Kita bisa pilih YouTube, bisa pilih Instagram, bisa pilih Facebook, tapi masing-masing ada kurang ada lebihnya. Ya, kita bisa memilih seperti itu. Namun dari segi bagaimana kita bisa mengkomunikasi produk kita sampai ke customer atau audience, itu ada 2. Satu, kita pakai organik. Apa itu organik? Organik adalah kita tidak melakukan branding atau promosi menggunakan influencer atau promosi melalui fasilitas yang disediakan oleh Instagram. Kita organik. Organik adalah ya kita posting berapa banyak yang like, share, kemudian kita interaksi dengan teman-teman kita di sosial media. Tapi ada satu cara lagi adalah kita bisa branding komunikasi produk kita via promosi yang disediakan oleh Instagram atau Facebook bisnis. Nah, kemudian ada satu lagi adalah kita menggunakan influencer marketing, menggunakan selebritis dan macam-macam, ya, menggunakan selebritis macam-macam untuk endorse produk kita supaya cepat dikenal. Itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang tentunya organik adalah tidak berbayar, yang pergerakan kita agak sedikit slow. Ya, berbisnis bisa lebih tinggi. Kalau mau pakai influencer, daya ledaknya bisa juga menjadi lebih tinggi. Tapi hati-hati di dalam memilih influencer. Itu kita akan bicara impresi, kemudian like, share, and comment. Itu kita bicara adalah engagement ratio. Nah, apa itu engagement ratio? Nah, ini saya cerita, apa itu mega influencer? Mega influencer yaitu mereka yang memiliki follower di atas 1 juta. Ya, kemudian makro between 100.000 sampai 1 million follower, 100.000 sampai ke 1 juta. Nah, itu saya cerita adalah menggunakan influencer. Sekali lagi, masuk ke digital marketing, kita pilihannya ada 3 untuk booster komunikasi produk kita kepada customer. Ya, yang satu adalah organik, yang kedua adalah Facebook atau YouTube atau Instagram Ads, yang ketiga adalah influencer marketing. Bapak Ibu bisa memilih, yang masing-masing ada kurang lebih dan masing-masing kita bicara adalah kecepatan. Nah, kemudian micro influencer 1000 sampai 100 dan sekarang yang paling trendy micro influencer. Kenapa? Karena micro influencer engagement rasionya lebih tinggi. Engagement rasio lebih tinggi. Apa itu engagement rasio? Engagement rasio adalah seberapa banyak follower dari seorang influencer untuk like, share, and comment dibanding dengan total follower. Sehingga itulah yang dicari. Kalau ada follower yang beli itu kita bisa tahu. Begitu dia post, ternyata followernya bisa ratusan ribu atau jutaan. Ternyata yang like nggak sampai 100, hanya 10. Itu adalah fake follower. Beli followernya. Jadi memang iklan dengan endorser itu akan diukur sangat ketat sekali dengan
engaging ratio. Itu sangat diukur, karena sekarang digital itu very clean and clear. Ini kita bisa lihat nanti, Bapak Ibu bisa melihat tabelnya. Kemudian, nah ini mega influencer, ada Vincent Raditya. Vincent Raditya seorang seorang video blogger, pilot Batik Air yang dia mengulas banyak sekali tentang penerbangan, macam-macam tentang penerbangan, dan dia pernah izin pilotnya dinonaktifkan karena dia membawa pesawat Cessna dengan manuver Zero G, ya. Waktu itu terekam tanpa safety belt seperti itu. Dia mesti pulang lagi untuk ujian sertifikasi supaya bisa membawa pesawat Cessna kembali. Nah ini, ya. Nah kemudian sekarang hati-hati apa yang kita sampaikan. Ya dulu saya belajar marketing itu kalau ada yang komplain mungkin bisa 10 atau 15. Sekarang dengan ketik share, dengan ketik post, ya luar biasa sekali. Seperti case-nya Garuda Indonesia, ada Sirius yang dia bicara, dia dengan padahal dia hanya post di Instastory-nya, tapi begitu post di Instastory begitu ramainya, very fast, sangat fast, bahkan menjadi trendsetter sehingga menjadi perhatian seluruh Indonesia sampai Pak Otmar Paris itu yang mendamaikan antara Pak Rius dengan manajemen Garuda Indonesia. Dan itu memang dalam sekejap. Sebelumnya yang jelek-jelek itu ya mungkin seminggu, 2 minggu baru tahu, tapi dalam sekejap digital hati-hati Bapak Ibu ya. Sekarang kita pelajari bagaimana membuat produk kita tuh menjadi kuat, menjadi hebat. Tapi hati-hati, dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan brand equity kita, bahkan menghancurkan produk kita dalam sekejap. Ingat, Bapak Ibu masih ada satu pembicara yang luar biasa sekali, yang di Metro TV, dan sekarang karirnya harus habis karena memang ada beberapa persoalan itu sangat powerful sekali. Jadi hati-hati. Sosial media memang kita cerita bagus, tapi salah implementasi dan karakter kita tidak baik, atau mungkin produk kita seperti yang disampaikan sama Bu Endang tidak linear, apa yang kita sampaikan berbeda, itu bukan mempercepat, tapi mempercepat kita menjadi hancur seperti itu ya. Hati-hati. 3 menit lagi. Oke, nah ini ada Vincent Raditya, mega influencer. Nah mega influencer siapa lagi? Atta Halilintar ya. Wah ini Asyap katanya, jutaan, puluhan juta, ngeri memang. Ada Ralinsa dan mega influencer makro. Why? Karena engagementnya tinggi. Kemudian nah ini Puma juga sama. Sekarang trennya adalah organik itu lebih sedikit. Kalau kita mencari follower itu via organik lebih sedikit. Banyakan sekarang brand-brand besar dia sudah mulai beralih ke influencer marketing atau Facebook Ads atau Instagram Ads ya, bisa masuk di sana. Kemudian ada ini Puma itu pakai Doni Jola ya untuk influencer marketingnya. Kita bisa lihat dia seorang football, lebih spesifik, ada football, ada fashion, macam-macam. Dan untuk memilih influencer sekarang Bapak Ibu jangan bingung, karena ada di Jakarta sama di internasional. Ada di Jakarta ada namanya Sociabuzz. Sociabuzz adalah bagaimana dia mengukur seberapa daya ledak influencer itu, ada engaging ratio dan macam-macam. Oke, Puma. Kemudian ini yang micro influencer ya. Dan di sana ada dia engaging ratio, IR-nya berapa. Sekarang digital itu sangat mudah terukur. Nah, terakhir saya mulai untuk berkontribusi ke Sumatera Utara, Medan. Saya ada buat channel YouTube Trend Development Center, dan di sini saya wawancara banyak CEO. Tadi saya baru Pak Tirmidzi dan Bu Dr. Endang, supaya nanti channel ini adalah memberikan inspirasi, motivasi, dan knowledge pada pengusaha maupun calon pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Nah, kedepannya nanti setelah di Medan, Sumatera Utara, nanti saya akan bergerak ke Jakarta, Surabaya, sehingga nanti Trend Development Center channel ini akan menjadi channel yang menginspirasi dan memberikan masukan ya. Selain sebagai consulting, selain sebagai trainer, saya juga ada menginspirasi. Nah, di dalamnya banyak
kalau Bapak Ibu ada yang kepengen, saya baru wawancara ada beberapa ya, seperti CEO-nya Makota Group, CEO-nya Makda dan yang sudah TBK dengan aset 2 sekian triliun, itu bagaimana mereka berbicara, itu adalah real. Dan kemarin saya baru wawancara presiden direktur daripada HomeSmart dan macam-macam. Dan di sini tujuan inspirasi sekali lagi adalah untuk apa? Untuk masuk ke digital marketing. Walaupun sebelumnya saya tidak pernah lahir daripada digital marketing, tapi saya berpikir mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah era. At least saya bisa mengikuti, saya masuk secara terus-menerus di Trend Development Center dan ada Instagram juga, ya, pengusaha Indonesia. Demikian tentang digital marketing, implementasi, karena ini sudah saya praktek, ya, saya tidak cerita klien saya siapa, tapi praktek daripada digital ini saya selalu bawa, ya, ke Medan, Jakarta, dan Surabaya. Saya keliling-keliling, walaupun selain digital marketing, sosial media marketing paling murah, kita bisa masuk ke web dan